Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Kamis tanggal 5 November 2020 kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum pembelajaran jarak jauh ini kita mulai, seperti biasa Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tadi sudah sholat subuh? Harus ya, sholat subuh harus tetap dilaksanakan nih. Jangan sampai bangunnya telat dan tidak sholat subuh karena kalian sekolahnya di rumah. Tidak seperti itu ya. Lalu ibu juga akan bertanya, apakah tadi kalian sudah sarapan? Ya, setiap pagi harus sarapan terlebih dahulu. Oh, Bu, lagi saum sunnah. Oh, tidak apa-apa, berarti tadi sudah sahur ya, pinter. Terus ibu mau tanya lagi, apakah sudah sholat duha? Ya, kalau misalkan sudah, ibu acungi jempol. Kalau misalkan belum, yuk mumpung masih ada waktu, silakan Ananda sholat duha terlebih dahulu. Nah, Anandaku, kemarin kalian sudah belajar dengan Bu Risa dan Bu Ana di subtema 3. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 3 subtema 3 yang kemarin baru dibahas setengah oleh Ibu Ana. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang silahkan Ananda siapkan LKS-nya, lalu pensil dan penghapus. Jika sudah, silahkan Ananda buka aktivitas 6 halaman 69. Nah, Anandaku, kemarin kalian sudah belajar tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu adalah gambar seni rupa, ya, 2 dimensi yang dibuat oleh kalian, yang ada unsur-unsurnya. Unsurnya ada garis, terus ada apa lagi kemarin di pembelajaran 1? Ada garis, ada ukuran, ruang, bidang, warna, ya. Nah, sekarang di aktivitas 6 ini coba katanya di sini disuruh mengamati gambar dekoratif. Terus tuliskan motif yang ditirukan dalam gambar dekoratif tersebut. Nomor 1 motifnya itu motif apa? Kupu-kupu. Ya, silakan ditulis ya. Lalu nomor 2 motif gajah. 3 burung merak. Pinter banget. Nomor 4 pohon. Nomor 5 burung. Nomor 6 kucing. Nah, di aktivitas 7 ini katanya kita harus menghubungkan kata-kata di sebelah kiri dengan kata-kata di sebelah kanan terkait gambar. Nah, coba nomor 1 biru, kira-kira masuknya kemana ya? Ke warna, apa sumber ide atau bentuk, alat untuk menggambar atau garis? Sumber ide gambar dekoratif. Kita hari ini mau gambar burung. Digambar dulu nih burungnya. Nah, gitu kan. Nanti sama kita mau dikasih bulat-bulat atau garis di di dalam si burung itu. Nah, jadi ini adalah burung ini sumber ide gambar dekoratif. Biru. Warna, pinter. Lurus. Garis ya, garis lurus. Bulat. Bentuk. Si pensil, alat untuk menggambar. Nah, sekarang di pembelajaran keempat kita akan belajar tentang perubahan wujud benda seperti biasa ya. Karena subtema ketiga ini adalah perubahan wujud benda, maka kita masih belajar perubahan wujud benda. Namun di pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda mengembun. Nah, apa sih? Nah, sebelum itu coba kita lihat di aktivitas 2 halaman 71. Di sini ada gambar tapi Ibu akan praktikkan sama kalian. Silahkan dilihat ya. Nah, sudah kalian buka aktivitas 2 halaman 71-nya. Nah, di sini ada gambar gelas A dan gelas B. Gelas A diisi oleh es batu dan gelas B diisi oleh air panas. Kita buktikan dengan percobaan langsung ya. Nah, di sini gelas A ini akan Ibu berikan es batu. Ibu akan berikan es batu. Nah, ini sudah penuh. Lalu gelas B akan Ibu berikan air panas.
Silahkan Ibu tutup. Kita tunggu beberapa menit kemudian. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, coba kita lihat di luar ini, di luar gelas ini, ada butiran-butiran air. Coba ya kita Ibu buktikan dengan tisu. Apakah tisu ini basah? Ya, tisu ini basah. Kenapa seperti itu? Nah, ini disebut dengan peristiwa mengembun. Kenapa? Karena gelas yang di luar ini bisa basah, ini adanya peristiwa mengembun. Kenapa? Karena ada perubahan wujud benda dari sifat dari sifat gas ke benda cair. Ibu kan ini dari padat air, itu mah kan mencair. Coba lihat, benda padat ini mencair menjadi air ada di dalam airnya. Tuh, ya kan? Di dalam airnya, dia mencair ke dalam air. Tapi apakah emang air itu keluar dari gelas itu? Tidak, karena ini gelas tidak bocor. Nah, kenapa bisa ada air di luar seperti ini? Karena ini ada sifat mengembun. Adanya mengembun ini adanya perubahan suhu atau perbedaan suhu. Di dalam gelas ini suhunya dingin, sedangkan di luar ini suhunya suhu normal, suhu ruangan. Nah, adanya perubahan suhu ini menyebabkan mengembun dari gas, yang adanya gas yang tidak terlihat, angin yang kita tidak lihat ini berubah karena adanya perubahan suhu itu berubah menjadi cair dengan peristiwa mengembun ini. Tuh ya, basah. Ini gelas A. Coba lihat lagi gelas B. Nah, gelas B juga sama. Di sini ditutup ini ada benda cairnya. Tapi apakah ini peristiwa mengembun? Bukan. Kenapa bukan? Ini adalah peristiwa menguap. Kalau menguap itu dari benda cair yang tadi airnya ini panas, menguap ke atas. Tadi kelihatannya ketika kita menuangkan air ada kayak asap gitu. Nah, kayak itu asapnya itu seperti gas. Nah, itu berubah menjadi gas. Nah, itu adalah menguap sehingga ada butiran-butiran cair seperti ini. Nah, ini bukan peristiwa mengembun. Nah, untuk peristiwa mengembun ini seperti ini. Jadi, adanya perubahan suhu antara di dalam gelas dengan luar gelas yang menyebabkan gas ini, yang ada gas di sekitar gelas ini berubah menjadi air yang ada di luar dari gelas. Nah, Ibu kan masih belum percaya, ini mah padat, nggak begitu. Nah, ini juga Ibu punya botol. Botol ini diisi oleh air dingin. Nah, ini juga mengembun. Kenapa? Karena ketika Ibu keluarkan, yang ada di dalam ini adalah dingin, yang di luar suhu ini adalah suhu normal, maka yang tadi udara yang ada di luar ini bergesekan dengan udara yang ada di dalam air ini yang berbeda suhunya, maka akan mengakibatkan adanya benda cair. Jadi menguap ini adalah perubahan wujud benda dari mengembun ini perubahan wujud benda dari gas ke cair. Ulangi ya. Jadi peristiwa yang ini nih, gelas A ini adalah mengembun, perubahan wujud benda dari gas ke cair karena ada perubahan suhu atau perbedaan suhu antara di dalam gelas dengan di luar gelas. Sama dengan seperti yang ini, botol ini yang asalnya dia itu dingin, dikeluarkan dari es, terus dia dikeluarkan sama Ibu, dia berembun juga tuh di luarnya. Nah, jadi ini adalah sifat mengembun. Berbeda dengan gelas B. Kalau gelas B ini adalah menguap karena dia ini dari benda cair ke atas menguap. Ya. Nah, itu adalah perbedaan dari menguap dan mengembun. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, coba kita isi aktivitas 2-nya nomor 1 sampai nomor 5. Apa yang terjadi pada dinding gelas A? Ada air, ya. Ada air dan disebut dengan peristiwa mengembun. Silahkan ditulis. Sudah?
Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2. Mengapa peristiwa pada nomor 1 bisa terjadi? Adanya perubahan wujud gas, pintar, menjadi cair. Pintar. Nomor 3, apa yang terjadi pada tutup gelas B? Adanya air tapi dari peristiwa menguap. Nomor 4, mengapa peristiwa pada soal nomor 3 bisa terjadi? Adanya perubahan wujud cair menjadi gas. Ya, kelihatan ya itu gasnya. Ibu kan kenapa ada bule-bule di atasnya? Seperti kemarin yang sudah dijelaskan sama Bu Ana ya. Sip. Nomor 5, peristiwa mana yang termasuk mengembun? Apa yang mana? Peristiwa mana? Peristiwa gelas A. Ya. Oke. Kita bahas lagi nih mengembun. Ada lagi nih contohnya selain yang tadi gelas seperti itu. Ada lagi contohnya, kita lihat di aktivitas 1 halaman 70. Lengkapi kalimat rumpang berikut dengan pilihan kata-kata yang telah disediakan di atas. Oke, di situ ada gambar daun yang ada airnya di pagi hari. Itu peristiwa mengembun ya. Karena kalian suka bilang, "Ih, embun," gitu kan kalau pagi-pagi. "Iya, ada embun," gitu. Nah, apa sih embun itu, mengembun itu? Nah, coba. Nomor 1, peristiwa pada daun tersebut disebut mengembun. Pintar. Nomor 2, perubahan yang terjadi dari wujud gas menjadi wujud cair. Sip. Nomor 3, perubahan wujud tersebut melepaskan kalor atau melepaskan panas ya. Kalor itu panas kan? Nomor 4, perubahan wujud tersebut kebalikan perubahan wujud dari menguap, yaitu cair ke gas ya. Kan kalau mengembun mah gas ke cair. Kalau ini mah kalau menguap mah cair ke gas. Makanya perubahan wujud yang mengembun ini kebalikan dari wujud menguap, karena menguap itu cair ke gas, sedangkan mengembun itu gas ke cair. Oke. Peristiwa tersebut sering dijumpai pada pagi hari. Nah, Anandaku, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dari malam atau dari subuh itu suhunya dingin, terus ada matahari, kan ada perubahan suhu ya, makanya ada peristiwa mengembun. Terus ada lagi contohnya ketika kalian ada di dalam mobil, terus hujan. Ya, kalian suka tulis-tulisan tuh di kacanya karena ada embunnya ya. Nah, itu peristiwa mengembun juga, karena di dalam mobil itu asalnya suhunya hangat biasa saja, terus ada hujan di luar suhunya dingin, maka terjadi peristiwa mengembun. Nah, untuk aktivitas 3 halaman 71 itu dikerjakan oleh Ananda. Silahkan halaman 71 sampai 72 nomor 1 sampai 4 diberi tanda checklist ya untuk peristiwa mengembun. Nanti dikumpulkannya di Edmodo seperti biasa. Lalu kita lanjut ke halaman 73 nih. Di sini ada aktivitas 6. Tuliskan B pada sikap yang benar dan S pada sikap yang salah. Nomor 1, Erika suka membuat gaduh di kelas. Apakah itu perbuatan yang benar? Perbuatan yang salah. Nomor 2, Andi menumpahkan air di dalam kelas. Andi memanggil petugas kebersihan agar membersihkannya. Kalau misalkan tumpahnya satu gentong yang buat menampung air di toilet kalian, itu baru ya minta bantuan. Tapi kalau di gelas mah lebih baik dibersihkan sendiri, belajar tanggung jawab. Ya, berarti ini salah. Nomor 3, Fitri membersihkan mejanya meskipun hari ini bukan jadwal piketnya. Betul ya, karena meja sendiri itu adalah kewajiban kita sendiri. Nomor 4, semua anak kelas 3 mengikuti Jumat bersih dengan sungguh-sungguh. Betul. Nomor 5, Franda datang lebih pagi karena hari ini adalah jadwal piketnya. Itu juga betul. Untuk aktivitas 7, ini kan ada gambar sedang upacara nih. Terus perannya juga udah Ibu jelaskan ya di tema 2 waktu itu di pembelajaran 6 subtema 4.
Jadi ini tidak usah kita bahas kembali. Kita lanjutkan nih, kita ke pembelajaran kelima. Baik, perubahan wujud benda lagi nih. Ya, perubahan wujud benda. Di sini ada teks. Teksnya adalah, kita baca bersama-sama aktivitas 1 halaman 74. Nah, hari ini Tio dan Ibu sedang membersihkan lemari. Saat merapikan pakaian, Ibu mencium bau tak sedap di lemari. Ibu kemudian menyuruh Tio untuk membeli kapur barus. Tio membeli kapur barus berwarna putih yang berukuran sedang. Kapur barus digunakan Ibu untuk menghilangkan bau yang tidak sedap di lemari pakaian. Ada gambarnya ya, itu kapur barus, atau kita sering menyebutnya kamper. Nah, lanjutkan. Kemudian Ibu meletakkan kapur barus di beberapa sudut lemari. Kapur barus akan memiliki bau yang khas seperti kamper dengan warna yang beragam. Kapur barus yang diletakkan di lemari akan mengalami penyusutan ukuran. Kapur barus mengalami perubahan wujud yang disebut dengan menyublim. Kenapa penyusutan ukuran? Karena misalkan kita nih punya kapur barus sebesar ini, dimasukkan ke lemari. Beberapa bulan kemudian pasti kapur barusnya mengecil, yang asalnya segini mungkin aja jadi setengah ya, atau menyusut sedikit. Nah, itu adalah penyusutan ukuran karena ada perubahan wujud yang disebut dengan menyublim. Nah, apa sih menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari padat, ya si kapur barus kan padat, menjadi gas. Karena kan dia mengecil tapi nggak kelihatan kemana hasil mengecilnya, ya. Sisa yang mengecilnya itu kemana? Itu menjadi gas karena wangi ke kita. Nah, itu adalah disebut menyublim. Nah, coba kita isi bersama-sama aktivitas 1. Nomor 1, siapakah yang Ibu suruh untuk membeli kapur barus? Tio. Nomor 2, mengapa Ibu membeli kapur barus? Karena Ibu mencium bau tak sedap di lemari. Nomor 3, di manakah Ibu meletakkan kapur barus? Di beberapa sudut lemari. Baik, nomor 4, peristiwa perubahan wujud apa yang terjadi pada kapur barus? Menyublim. Nomor 5, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus. Padat menjadi gas. Baik, dari pembelajaran 1 sampai ke 5 kita sudah belajar tentang perubahan wujud gas. Nah, tapi coba sebelum ke sana, Ibu pengen dulu nih ke aktivitas 3 halaman 75. Tuliskan contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah 5 ya, yang sering kalian jumpai. Yang pertama tadi apa? Kapur barus. Yang kedua, apalagi coba yang sering kalian temukan? Pengharum mobil, juga sama ya. Yang asalnya pengharum mobilnya misalkan ada biji-bijiannya gitu, yang asalnya penuh kok jadi sedikit lama-kelamaan. Nah, itu adalah peristiwa menyublim. Terus ada lagi, ketika kalian mengeluarkan es di dalam lemari es atau di dalam kulkas, ketika kalau misalkan esnya mencair kan itu menjadi cair kan itu peristiwa mencair. Tapi ini mah sebelum ke sana. Ketika kita keluarkan, dia kan padat tuh. Terus kalian suka melihat mengepul asap-asap pada si es tersebut. Nah, itu adalah disebut juga menyublim, ya. Nah, itu adalah 3 contoh peristiwa menyublim yang selalu kalian lihat sehari-hari. Oke. Seperti tadi yang Ibu jelaskan, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5, kalian sudah belajar tentang 5 perubahan wujud. Yang pertama itu adalah mencair, dari padat ke cair. Terus yang kedua itu ada membeku, dari cair ke gas. Membeku dari cair ke padat, salah. Ulangi. Ada 5. Yang pertama, pembelajaran pertama dengan Bu Risa, ada mencair, yaitu dari padat ke cair. Oke, terus dengan Bu Ana, kalian belajar membeku. Membeku itu dari cair ke
padat. Dengan Bu Ana lagi kita belajar tentang menguap. Menguap itu dari cair ke gas. Lalu dengan Ibu tadi kita sudah belajar tentang mengembun. Mengembun itu dari gas ke cair. Dan yang terakhir itu adalah menyublim. Menyublim itu adalah padat ke gas. Sip. Nah, di sini ada aktivitas 2 nih. Pasangkan peristiwa perubahan wujud di sebelah kiri dengan nama perubahan wujud yang sesuai di sebelah kanan. Contoh ya, nomor 1, pembuatan es putar. Itu peristiwa apa? Peristiwa membeku. Jadi cair dimasukkan ke tempatnya terus diputar. Nah, diputarnya itu dibantu oleh es dengan garam. Kenapa pakai garam? Karena garam ini membantu untuk tidak mempercepat es menjadi cair. Nah, pembuatan es putar ini dari cair menjadi padat, berarti peristiwa membeku. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5 silakan Ananda kerjakan. Nanti dikumpulkan kembali melalui Edmodo. Nah, kita lanjutkan nih ke aktivitas 6 halaman 77. Di sini juga masih tentang sikap benar dan tidak benar ya. Coba nomor 1. Tidak ikut serta dalam mengerjakan tugas kelompok. Salah. Nomor 2. Merasa diri adalah yang paling pandai dalam kelompok. Tidak juga ya, tidak boleh seperti itu. Itu berarti namanya sombong. Nomor 3. Membantu teman yang kesulitan. Ya, itu merupakan sikap yang benar. Merasa iri karena tugas teman lebih mudah. Tidak ya, nggak boleh iri karena kita sebagai wali kelas tidak mungkin memberikan perbedaan tugas kepada anak-anaknya. Kalaupun misalkan soalnya dibedakan ke tahap kesulitannya, itu berarti perkembangan kaliannya disesuaikan dengan perkembangan kalian. Terus nomor 5, mengerjakan peran yang diterima dengan sungguh-sungguh. Ya, harus kalau misalkan kita diberikan peran, diberikan tugas, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik, kita akan belajar lagi tentang matematika, tentang satuan berat. Silahkan Ananda lihat aktivitas 4 halaman 76. Nah, di aktivitas 4 halaman 76 nomor 1 kita baca dulu ya soalnya. Berat kapur barus kemasan A adalah 1 kilo 250 gram. Berat kapur barus kemasan B lebih berat 250 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur barus kemasan B? Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahuinya. Yang pertama itu adalah berat kapur barus kemasan A 1 kilo 250 gram. Itu yang diketahui pertama. Lalu yang diketahui kedua adalah berat kapur barus kemasan B lebih berat 250 gram dari kemasan A. Jadi berat kapur barus kemasan B ini lebih besar dibandingkan kemasan A. Lalu apa yang ditanyakannya? Berapa berat kapur barus kemasan B? Nah, berarti gimana caranya? Sekarang kita tuliskan dulu nih 1 kilo 250 gramnya yang kemasan A-nya. Lalu lihat kemasan B-nya. Dia beratnya adalah 250 gram. Berarti kan tinggal dijumlahkan. Nah, 250 gramnya ini kita simpan di mana? Karena dia gram, maka kita tulis di bawah juga nih, di bawah gram. Ya, karena dia sudah sama-sama gram. Tinggal dijumlahkan. Jumlahkan yang gram terlebih dahulu. 0 tambah 0 adalah 0. 5 tambah 5, 10. 0-nya simpan di bawah, 1-nya simpan di atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Jadi ini 500 gram. Lalu sekarang yang ininya nih, yang 1 kilonya nih, apakah punya teman di bawahnya? Nggak punya, jadi tinggal ditulis aja 1 kilo. Jadi berat kapur barus kemasan B adalah 1 kilo 500 gram. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengerti,
Silahkan kalian kerjakan aktivitas 4-nya nomor 2 sampai nomor 5. Ini juga dikumpulkan melalui aplikasi Edmodo. Jika kalian kesulitan, silahkan Ananda tanyakan kepada orang tua kalian. Tapi kalau misalkan kalian orang tuanya sedang bekerja atau ingin menanyakan kepada ibu guru kelas masing-masing, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp wali kelas masing-masing. Jadi tugas hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah aktivitas 3 halaman 71 sampai halaman 72 nomor 1 sampai nomor 4. Lalu aktivitas 2 halaman 75 dan aktivitas 4 halaman 76. Silakan Ananda kerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan dengan teliti dan mandiri. Di tugasnya seperti biasa dikumpulkan melalui aplikasi Edmodo, ditunggu sampai pukul 8 malam. Sekian pembahasan hari ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.